Si anak malang. Pada suatu hari, tinggallah seorang anak yang kotor dan juga lusuh. Anak itu bernama Tono. Ia biasa tinggal di emperan masjid, emperan toko, atau yang lainnya, atau tempat-tempat yang bisa ia gunakan untuk tidur, karena dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dia adalah anak sebatang kara, karena orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan yang cukup parah. Dia biasa menjajakan tisu atau menjual barang bekas untuk mendapatkan uang agar ia bisa makan. Hingga pada suatu hari, ketika ia berjualan, tak sengaja ia bertemu dengan segerombolan anak-anak nakal. Anak-anak nakal itu mengejek Tono hingga Tono hampir menangis. Di situ Tono hanya bisa terdiam dan pasrah. Karena jika Tono melawan, pasti anak-anak itu akan mengadu kepada orang tuanya. Tak berapa lama, tiba-tiba ada seorang anak yang berlari kencang dan berteriak, "Hei, jangan ganggu dia," kata anak itu. Hal itu membuat Tono terkejut karena anak itu benar-benar berlari sangat kencang sambil berteriak. Setelah si anak baik ini berteriak, segerombolan anak-anak nakal pun lalu pergi. Setelah anak-anak nakal pergi, si anak baik ini menghampiri Tono, lalu berkata, "Apa kamu baik-baik saja? Pasti kamu ketakutan ya?" kata anak baik itu kepada Tono. Lalu Tono menjawab, "Iya, aku ketakutan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku takut dengan mereka, dengan orang tua mereka," kata Tono. Lalu anak baik itu berkata, "Sudah, tidak apa-apa. Mereka teman-teman sekolahku. Besok akan kuberitahu mereka agar mereka tidak mengganggumu," kata anak baik itu. Anak baik itu kembali bertanya, "Siapa namamu?" Lalu Tono menjawab, "Namaku Tono, kamu siapa?" kata anak itu. Lalu anak itu menjawab, "Namaku Wawan. Aku bersekolah di sini seperti yang aku sebutkan tadi." "Oh iya, salam kenal Wawan, dan aku berterima kasih sekali kamu telah menolongku," kata Tono kepada Wawan. Lalu Wawan menjawab, "Tidak apa-apa, santai. Ayo kita makan." Wawan mengajak Tono pergi makan, tetapi Tono menjawab, "Maaf Wawan, aku tidak bisa, daganganku belum ada yang laku, aku tidak punya uang," kata Tono kepada Wawan. Wawan menjawab, "Tidak apa-apa Tono, aku yang traktir sebagai tanda perkenalan," kata Wawan kepada Tono. Lalu mereka berdua berjalan ke tempat makan yang tidak jauh dari sana. Setelah itu mereka makan bersama dan ngobrol bersama. Di tempat makan itu, Tono menceritakan semua kehidupannya, termasuk dia kehilangan orang tuanya dan dia tidak punya tempat tinggal dan yang lainnya. Seketika Wawan langsung sedih mendengar cerita dari Tono. Setelah mereka makan bersama, mereka kembali ke aktivitas sebelumnya. Waktu itu Tono ingin berjualan dan Wawan membantu Tono berjualan. Tak terasa, hari sudah mulai sore. Ketika Wawan ingin pulang, Wawan mengajak Tono main ke rumahnya. "Tono, ayo main ke rumahku," kata Wawan kepada Tono. Tono menjawab, "Tidak usah Wawan, aku sudah banyak merepotkanmu," kata Tono. Lalu Wawan menjawab, "Tidak apa-apa, ayo," sambil menarik tangan Tono. Mereka berdua berjalan menuju ke rumah Wawan yang ternyata tak jauh juga dari sekolah Wawan. Setelah sampai di sana, Tono begitu terkejut karena rumah Wawan begitu mewah dan besar. Di sana Tono merasa tidak pantas Tono berada di rumah sebesar itu. Tetapi ketika ia ingin mengurungkan niatnya untuk tidak jadi ke rumah Wawan, Wawan menarik tangannya untuk masuk ke dalam rumah Wawan. Wawan mengenalkan Tono kepada orang tuanya. Dan ternyata orang tua Wawan juga bersama baiknya dengan Wawan. Setelah itu di sana Tono diberikan makanan, baju, dan lain-lainnya. Hingga tak terasa malam tiba, Tono berpamitan kepada keluarga Wawan. Ketika Tono berpamitan, keluarga Wawan tidak memperbolehkan Tono untuk pulang. Mereka menyuruh Tono untuk menginap saja di rumah Wawan. Karena bujukan Wawan dan desakan dari
keluarga Wawan, Tono akhirnya menginap di sana. Hingga semalam, Tono menginap di sana dan paginya, Tono berpamitan kepada orang tua Wawan dan juga Wawan untuk pulang ke rumah dan dia ingin berjualan kembali. Setelah itu, Tono sangat berterima kasih kepada keluarga Wawan dan Wawan. Tono sangat senang sekali bisa berkenalan dengan Wawan. Dia sangat merasa beruntung bisa bertemu dengan Wawan. Setelah hari itu, Wawan dan juga Tono bisa sering bertemu dan menjadi teman yang dekat. Sejak itu, Tono dan Wawan menjadi sahabat yang baik.